Sebelum masuk ke review film, kita harus tahu dulu latar belakang konflik yang terjadi di film Tarzan Can Fly. Secara singkat aku bakal bahas. Setelah Irak menyerang Kuwait pada tahun 1990 dan kalah dalam perang Teluk Persia yang dipimpin oleh Amerika Serikat, pemerintah Irak tetap dipegang oleh Partai Baath yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Mereka menindas pemerintah kaum Kurdi dan juga kaum Arab Syiah yang mayoritas. Negara-negara sekutu pun mendirikan safe zone di daerah Kurdistan di utara Irak dan menjaga daerah itu agar tidak diserang oleh Irak dengan menjalankan zona larang terbang. Di samping itu, PBB memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak untuk mencegah pengembangan senjata yang sangat mematikan setelah kejadian serangan teroris yang mempengaruhi Amerika Serikat pada 11 September 2001. AS menekankan agar Irak membuang senjata-senjata pemusnah massal yang AS duga dimiliki oleh Irak, serta untuk memutus hubungan dengan kelompok teroris. PBB menginstruksikan agar Irak memperbolehkan inspeksi senjata pada tahun 2003. Ketika Irak dianggap tidak sepenuhnya bekerja sama, AS dan Britania Raya melakukan tindakan militer. Pada tanggal 20 Maret 2003, pasukan AS dan sekutu menyerang Irak dengan serangan udara yang ditargetkan di tempat di mana Saddam diyakini berada. Pasukan AS menyerbu Irak dari Kuwait di selatan dan menghadapi perlawanan terbesar dari kelompok pendukung Partai Baath di selatan. Meskipun Garda Republik melindungi Baghdad, pasukan AS berhasil merebut kota itu pada tanggal 9 April 2003 setelah perlawanan dari pihak Irak runtuh. Di sini aku mau nge-review film berjudul Tarzan Can Fly atau La Foxta Hammer West Mikonan yang rilis di tahun 2004. Film ini mengambil latar belakang di daerah pengungsian etnis Kurdi di wilayah perbatasan antara Irak dan Turki di tengah-tengah konflik yang terjadi akibat invasi Amerika Serikat. Film ini dibuka dengan seorang anak perempuan yang meloncat dari tebing. Itu tuh bikin aku penasaran kayak, ini film tuh arahnya mau kemana sih? Tiba-tiba tuh alurnya langsung berganti ke sebuah desa pemukiman. Kita tahu sendiri bagaimana perang telah menyengsarakan mereka yang bermukim di sana. Juga para pengungsi yang ikut mengungsi. Banyak kekurangan yang mereka alami, tak terlepas makanan, minuman, bahkan alat-alat medis hingga informasi. Bagaimana mereka mengetahui informasi terkini? Selama aku menonton film ini, aku menyadari film ini berfokus ke 4 anak-anak, yaitu Agrin, Hengov, Riga, dan jelas Satelit. Kugambarkan Agrin sebagai sosok malang yang tak lagi menganggap kebebasan dari perang adalah impiannya, tak lagi menanti hari esok akan tiba dan dihantui oleh masa lalu yang buruk. Hengov, kakaknya merupakan seorang disabilitas, kedua tangannya putus akibat ranjau. Ia sangat peduli dengan Agrin dan Riga. Ia juga seorang pekerja keras, pandai mengambil ranjau meski menggunakan mulut, dan memiliki ability khusus yaitu dapat meramal masa depan. Riga merupakan anak berusia mungkin sekitar 3 tahun. Ia mengalami kebutaan sejak lahir. Orang-orang mengira ia adalah adik dari Agrin dan Hengov. Riga sebagaimana anak di usianya masih terbata-bata dalam ngomong, belum lancar dan sangat menyukai kura-kura. Dan terakhir, Satelit. Kuanggap ia anak yang cerdas. Meski memang banyak omong sih, perlu kuakui ia sangat pandai bernegosiasi dan merupakan ketua bagi anak-anak di pemukiman tersebut. Menurutku, Satelit termasuk anak yang cerdas. Meskipun ya ngawur ketika menerjemahkan berita Amerika tentang Bush ke tetua-tetua di sana. Atau ya kayak kepala desa. Film ini menggambarkan bagaimana anak-anak harus beradaptasi mau tidak mau dengan kehidupan di tengah-tengah perang. Seperti itu. Bayangkan, anak-anak yang seharusnya bermain riang gembira harus bekerja demi sebuah dinar. Berbagai pekerjaan mereka lakukan, tak terkecuali mengambil ranjau milik tentara AS maupun Turki yang tertanam di tanah. Yang mana tuh ya harusnya di usia mereka yang nggak mengais rezeki atau bahkan sama sekali nggak harusnya bekerja ya kan. Dapat dilihat anak-anak tersebut banyak yang terluka seperti kakinya ya nggak ada ataupun tangannya gitu. Di balik penderitaan yang dialami oleh para warga dan anak-anak, sebenarnya agak lucu loh melihat Satelit yang tertarik istilahnya naksir lah kepada Agrin. Dia tuh bener-bener kayak bulal banget, kayak memberi tali, masker, nyariin Riga masker, terus kayak ngajak Agrin nyari air, bahkan rela berenang gitu loh buat ngambilin ikan meski ya gitu deh, cintanya bertepuk sebelah tangan. Soalnya nggak dihirauin sama Agrin, cuman ya nanti kok semakin apa ya diperpanjang dialog kita makin notice bahwasanya ada alasan kenapa Agrin bersikap seperti itu. Jujur aja ya, aku tuh beberapa kali bingung tahu denger dialog Agrin sama Hengov yang membahas tentang Riga. Keengganan Agrin terhadap Riga itu tuh bikin aku nanya kayak, siapa sih Riga? Dia tuh anak yang dipungut di jalan atau gimana? Soalnya kan dialog Agrin sama Hengov tuh membahas seperti, itu anak siapa? Bagaimana tanggapan orang-orang ketika Riga dewasa nanti? Sempat terlintas di pikiran aku ya, Riga tuh mungkin anak mereka berdua kali ya, tapi kan mustahil gitu. Secara mereka saudara dan usia mereka masih muda, dan di sini aku menemukan jawabannya. Akhirnya disajikan flashback yang ternyata menjadi jawaban atas kebingunganku.
Apa yang menghantui Agrin dan membuatnya ingin bunuh diri beberapa kali adalah kenangan buruk di mana ia diperkosa ramai-ramai oleh para tentara. Meskipun ia selamat, begitupun juga kakaknya, namun itu tuh pasti menimbulkan dampak atau kenangan buruk bagi Agrin hingga ia mengandung dan melahirkan Riga. Meskipun terkesan jahat dengan Riga, we cannot blame her karena dia adalah victim dari kejahatan para lelaki tersebut. Memang sih menyedihkan. Jujur aku juga sedih ketika Agrin meninggalkan Riga di bukit dan lari meninggalkannya sementara Riga tuh manggil kayak ibu, dia masih kicik ya. Riga juga korban, ibunya masih belia dan belum mengerti responsibel sama sekali. Jadi aku kayak ya gimana ya, kayak aku juga kasihan, cuman balik lagi dua-duanya korban menurut aku. Aku ingat ketika satelit dikabarkan jika Riga berada di lahan ranjau. Ia dan anak buahnya kayak berlarian gitu mencari Riga. Sempat kukira tuh Riga tuh meninggal ketika ranjau tersebut meledak. Ternyata tidak, Tuhan masih berbaik hati pada anak kecil dan lugu yang tidak bersalah tersebut. Tetapi satelit mengalami luka yang cukup serius di kakinya. Riga yang selamat pun akhirnya dikembalikan kepada Agrin. Sementara Agrin nih udah yang kayak hopeless banget, udah gak bisa berpikir jernih. Ia membawa Riga ke danau di pagi hari dan membunuhnya di sana dengan mendorongnya ke danau hingga tenggelam. Dan kemudian terakhir ia melompat dari bukit. Pandangan aku atas film Turtles Can Fly yang disutradarai oleh Bahman Gomadi di tahun 2004 ini adalah menunjukkan betapa nelangsanya pengungsi dan dampak perang terhadap warga sipil, terutama anak-anak. Dengan berfokus ke anak-anak, ketakutan, trauma, serta harapan mereka akan kebebasan. Ini merupakan penggambaran yang realistis bagaimana anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya seperti ambil ranjau demi mendapatkan uang. Meski mengangkat topik yang berat, film ini juga memiliki momen-momen mengharukan dan penuh harapan, terutama saat para pengungsi menatap langit dan bersuka cita ketika propaganda AS diturunkan dari pesawat. Mereka berpikir kebebasan akan tiba sebentar lagi. Tak hanya itu, menurut aku kita perlu mengapresiasi akting para pemain, yaitu Agrin, Riga, Handgov, Satelit, dan bahkan para anak buah Satelit. Mereka sangat bagus dalam mengeksekusi setiap adegan. Aku hampir menangis ketika Riga ditinggalkan oleh Agrin di bukit. Overall, Turtles Can Fly itu filmnya sedih banget, tapi penting banget buat ngasih kita pandangan di balik layar soal perharap perang dan gimana pengungsi harus bertahan hidup. Sutradaranya juga jago banget dalam menggambarkan bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya dengan cara yang bikin kita ngefeel dan tersentuh banget. Pertama, aku akan ngasih solusi untuk anak-anak yang berada di zona konflik. Pertama, perlu adanya layanan kesehatan mental serta dukungan psikososial bagi anak-anak yang terkena dampak konflik dengan tujuan untuk mengatasi trauma serta stres yang mereka alami akibat perang. 2. Mendirikan fasilitas perlindungan anak untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak dari segala jenis kekerasan, baik itu eksploitasi, pelecehan, baik dari pihak bersenjata maupun oleh masyarakat umum. Ketiga, adanya program yang bertujuan untuk membantu anak-anak untuk memulihkan kehidupan mereka sehingga mereka bisa membangun masa depan yang cerah bagi mereka. Sementara dalam solusi konflik yang terjadi setelah aku sebutkan sebelumnya, yaitu pertama mengadakan adanya dialog antar pihak yang terlibat dengan mengupayakan pembicaraan terbuka atau mediasi. Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan yang sesuai secara efektif kepada korban konflik seperti kebutuhan dasar mereka atau bantuan medis dan lain-lain. Ketiga, melibatkan komunitas internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah konflik. Sehingga aku tarik kesimpulan bahwasanya mereka semua adalah korban. Agrin, Riga, Handgov, Satelit, maupun anak-anak lainnya. Mereka semua adalah korban dari peperangan keji ini. Mungkin bagi para petinggi yang berkuasa, perang menguntungkan bagi mereka, namun bagi para warga sipil, itu adalah luka. Film ini dikemas dengan baik, menunjukkan seberapa terlukanya anak-anak akibat perang. Perang merenggut segalanya bagi mereka. Keluarga, teman, masa kecil mereka, hingga diri mereka. Menurut kamu, apakah ada kompensasi yang tepat bagi mereka, para anak-anak yang terluka?